Nah, masalahnya sejauh ini ya, kalau kita amati, Pak Prabowo itu belum cukup proporsional lah yang merespon tuntutan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Benar sih, sudah mengirim Menteri Sekretaris Negara Prasetyo untuk menemui mahasiswa. Tapi tuntutan publik itu kan pembersihan pemerintah ini dari Anasir-Anasir Mulyono itu malah makin menjauh kalau lihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang malah kemana-mana ini nenteng Pak Jokowi ini. Kesempatan makin lama makin sempit karena upaya Presiden Prabowo untuk mengkonsolidasi kembali kekuasaannya supaya terlihat utuh dengan cara reshuffle itu belum berlangsung maksimal. Itu baru satu menteri di reshuffle. Padahal publik mengingat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menteri itu layak di reshuffle. Nah, kalau kalangan akademis menganggap bahwa tuntutan mahasiswa yang 13 ini yang di backup oleh para dosennya tidak diperhatikan oleh pemerintah, itu artinya pemerintah memang tidak menghendaki ada semacam pembersihan di dalam kabinet. Dan itu unsur-unsur itu yang hendak diminta oleh para mahasiswa, termasuk soal undang-undang Minerba, undang-undang tentang TNI. Jadi semua ini dikaji dalam upaya untuk justru memberi semacam koridor baru pada Presiden Prabowo supaya menghidupkan kembali harapan tentang civilian value, menghidupkan kembali harapan tentang kebebasan berpikir, menghidupkan kembali harapan tentang demokrasi yang selama pemerintahan Pak Jokowi itu tidak dibentangkan bagi publik. Jadi kelihatannya atau sangat terlihat bahwa ada kejujuran akademis hari-hari ini dan mereka berkumpul dalam bentuk pertemuan kalangan intelektual dan menghasilkan semacam deklarasi atau seruan, minimal seruan Salemba. Kita tahu Salemba ada pusat reformasi politik, pusat pergerakan mahasiswa. Salemba UI itu dulu disebut sebagai kampus perjuangan bahkan dari tahun 66 tuh. Jadi ingatan sejarah akhirnya terulang, diulangi supaya diingat oleh Gen Z dan milenials bahwa pertarungan ide dan gagasan untuk membersihkan Indonesia dimulai dari dalam kampus. Dan kita tahu reformasi adalah akibat dari bergeraknya kampus menduduki gedung DPR dengan kapasitas yang cukup 20.000, mungkin tidak lebih dari 200 metro mini, lalu pemerintahan jatuh waktu itu kan. Jadi ini adalah kontrol sosial yang akhirnya tumbuh menjadi kontrol intelektual. Dan itu satu cara yang bagus karena kita tahu bahwa negeri ini didirikan oleh mereka yang berakal, oleh para intelektual. Dan komponen-komponen oposisi dulu justru juga datang dari kalangan intelektual. Nasir beroposisi dan Pak Sumitro Johadikusumo bahkan beroposisi pada pemerintahan Soekarno waktu itu, pemerintahan pusat, sehingga beliau, Sumitro Johadikusumo ada bapaknya Pak Prabowo, beliau kemudian dituduh terlibat dalam sebagai salah seorang aktor intelektual dari pemberontakan PRRI, Permesta. Jadi semua itu mengingatkan kita bahwa negeri ini pernah dihidupkan oleh pikiran-pikiran bermutu yang dihasilkan dari dalam kampus. Saya kira itu dalil yang mesti kita baca hari ini bahwa intelektual akhirnya ingin untuk segera dilakukan semacam pembersihan unsur-unsur dinasti lama di dalam pemerintahan Presiden Prabowo.